Baik, saya akan menjelaskan tentang intrapreneurship. Pengertiannya, intrapreneurship is entrepreneurship practice inside existing companies. Jadi, intrapreneurship itu adalah kewirausahaan yang dilaksanakan di dalam sebuah perusahaan. Why entrepreneurs matter? Kenapa intrapreneurship itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah inovasi, yaitu proses menciptakan ide, produk, atau layanan baru yang memberikan nilai tambah bagi bisnis dan pelanggan. Yang kedua adalah competitiveness atau daya saing, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk bersaing efektif dengan pesaing di pasar melalui keunggulan produk, harga, atau layanan. Yang ketiga adalah business growth atau pertumbuhan bisnis, yaitu peningkatan skala, pendapatan, atau pangsa pasar suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Characteristics of intrapreneur ada beberapa. Yang pertama, kreatif, yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif dalam berbagai situasi. Yang kedua, proaktif, yaitu bersikap inisiatif dengan mengambil tindakan sebelum masalah muncul. Yang ketiga, risk taker, yaitu berani mengambil keputusan atau tindakan meskipun ada ketidakpastian atau kemungkinan gagal. Yang keempat, problem solver, yaitu mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi efektif secara sistematis. Yang kelima, leadership trait, yaitu memiliki kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Bedanya entrepreneur dan intrapreneur ada beberapa aspek. Yang pertama adalah goals-nya atau tujuannya, yaitu menentukan hasil atau pencapaian yang ingin dicapai oleh individu atau tim. Yang kedua, resikonya, potensi kerugian atau hambatan yang mungkin terjadi selama proses mencapai tujuan. Yang ketiga, resources atau sumber daya, yaitu semua aset, alat, waktu, dan tenaga yang tersedia untuk mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat, responsibilities atau tanggung jawab, yaitu kewajiban dan peran yang harus dijalankan oleh individu atau tim untuk mencapai tujuan. Keuntungannya bagi perusahaan atau organisasi, yang pertama, inovasi. Intrapreneurship mendorong karyawan menciptakan ide, produk, atau proses baru yang membawa nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, improve competitiveness, yaitu dengan ide dan solusi baru dari intrapreneur, perusahaan dapat lebih unggul dibanding pesaing di pasar. Yang ketiga, productivity growth, yaitu aktivitas intrapreneurial meningkatkan efisiensi dan output kerja, sehingga produktivitas organisasi meningkat. Keuntungan bagi pegawai, yang pertama, career growth, yaitu entrepreneurship memungkinkan karyawan mengembangkan kemampuan dan posisi mereka melalui proyek inovatif di dalam perusahaan. Yang kedua, creativity freedom, yaitu karyawan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ide baru dan mencoba solusi kreatif tanpa batasan birokrasi yang kaku. Yang ketiga, recognition, yaitu prestasi dan kontribusi inovatif karyawan mendapat apresiasi dari manajemen, meningkatkan motivasi dan rasa dihargai. Yang keempat, workplace satisfaction, yaitu terlibat dalam inisiatif intrapreneurial, membuat karyawan merasa lebih puas dan terlibat dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Contoh entrepreneurship, yang pertama, Gmail by Google. Karyawan Google mengembangkan Gmail secara internal dengan ide inovatif untuk meningkatkan layanan email, meski awalnya bukan proyek resmi. Contoh berikutnya yaitu Post-it Note by 3M, yaitu seorang peneliti 3M menciptakan lem unik dan memanfaatkan budaya perusahaan yang mendukung eksperimen untuk menghasilkan produk baru yang sukses. Skill needed to become an entrepreneurship, kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi intrapreneur. Yang pertama, creativity, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat meningkatkan produk atau proses perusahaan. Yang kedua, leadership, yaitu kemampuan memimpin tim internal untuk mengimplementasikan proyek atau inisiatif baru dengan efektif. Yang ketiga, communication, yaitu keterampilan menyampaikan ide, visi, dan rencana secara jelas kepada rekan kerja dan manajemen. Yang keempat, analytical skill, yaitu kemampuan menganalisis masalah dan data untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan inovasi di perusahaan.
Tantangan dalam entrepreneurship yang pertama resistant to change, yaitu karyawan atau manajemen mungkin menolak ide baru karena merasa nyaman dengan cara kerja lama, sehingga menghambat inovasi internal. Yang kedua, lack of support. Tanpa dukungan dari atasan atau rekan kerja, inisiatif intrapreneurial sulit berkembang dan terimplementasi. Yang ketiga, resource limitation, yaitu keterbatasan waktu, dana, atau fasilitas dapat menghalangi karyawan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide kreatif di dalam perusahaan. Strategi untuk meningkatkan entrepreneurship. Yang pertama, training, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan inovatif yang mendukung ide-ide baru dalam organisasi. Yang kedua, innovation culture, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang mendorong eksperimen, kreativitas, dan penerimaan terhadap risiko. Yang ketiga, reward system, yaitu memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang berhasil mengimplementasikan ide inovatif. Yang keempat, otonomi, yaitu memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan mengelola proyek-proyek inovatif secara mandiri. Contohnya di negara Indonesia, yang pertama adalah Gojek, eee, di dalamnya ada GoPay dan layanan lainnya. Karyawan Gojek berinisiatif mengembangkan layanan GoPay dan fitur-fitur baru seperti GoFood dan GoSend untuk memperluas ekosistem, yang awalnya lahir dari ide internal bukan dari founder langsung. Yang kedua, Telkomsel di dalamnya ada Maxstream. Karyawan Telkomsel mengusulkan pengembangan platform streaming Maxstream untuk menarik pelanggan muda, sehingga lahir produk digital baru yang meningkatkan engagement. Yang ketiga, Unilever Indonesia di dalamnya ada produk baru. Tim internal Unilever sering melakukan inovasi produk seperti varian baru Sunsilk atau Pepsodent berdasarkan insight konsumen. Ide ini berasal dari karyawan dalam program intrapreneurship. Contoh berikutnya Bukalapak yang di dalamnya ada Bukalapak Mitra. Inisiatif dari tim internal untuk membantu pelaku usaha kecil menjual produk mereka secara online melalui Bukalapak Mitra, memperluas layanan perusahaan dan meningkatkan inklusi digital. Berikutnya contoh Astra Internasional. Di dalamnya ada program Astra Green Energy. Karyawan Astra mengembangkan inovasi di bidang energi terbarukan sebagai proyek internal, mendukung diversifikasi bisnis perusahaan, sekaligus mengedukasi karyawan soal sustainability. Kesimpulannya, entrepreneurship mendorong karyawan untuk berinovasi di dalam perusahaan, sehingga tercipta ide dan solusi baru. Perusahaan yang mendukung entrepreneurship dapat lebih cepat beradaptasi dengan perusahaan pasar dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, entrepreneurship akan tetap penting untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan di perusahaan modern. Terima kasih.